Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Rizka Naili Ulairotunisa. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori sastra yang telah diberikan oleh Ibu Wayan Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kajian sastra. Untuk penjelasan materinya ada di next video ya. Nah, ini teman-teman, yang pertama kita ke rumusan masalah dulu ya. Di sini rumusan masalahnya ada 3, yaitu yang pertama, apakah pengertian sastra? Yang kedua, apakah pengertian teori sastra? Dan yang ketiga, apa sajakah macam-macam teori sastra? Oke, yang pertama kita ke pengertian sastra. Menurut Rinowelek dan Warang, sastra adalah suatu kegiatan kreatif atau sebuah karya seni. Melalui karya sastra, seorang pengarang dapat menuangkan pikiran dan hasil imajinasinya berupa tulisan maupun lisan. Karya sastra yang dihasilkan oleh pengarang mengandung nilai-nilai dan norma yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita ke definisi teori sastra. Apa sih teori sastra itu? Jadi, teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria yang dapat diacu dan dijadikan titik tolak dalam telaah di bidang sastra. Teori sastra hanya dapat disusun berdasarkan studi langsung terhadap suatu karya sastra. Nah, secara umum, teori sastra adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menetapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Teori yang berisi konsep atau uraian tentang hukum-hukum umum suatu objek ilmu pengetahuan dari sudut pandang tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas macam-macam teori sastra. Apa aja sih macam-macam teori sastra itu? Yang pertama, ada teori sastra berdasarkan pendekatan objektif. Yang kedua, ada teori-teori sastra berdasarkan pendekatan ekspresif. Yang ketiga, teori-teori sastra berdasarkan pendekatan pragmatik. Dan yang keempat, teori-teori sastra berdasarkan pendekatan mimetik. Nah, langsung saja kita akan membahas dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu teori-teori sastra berdasarkan pendekatan objektif. Pendekatan objektif merupakan pendekatan paling penting dalam hasanah teori sastra, sekaligus juga sebagai pemicu lahirnya teori-teori sastra modern yang dikenal luas sampai dengan saat ini. Pendekatan ini menjadi sumber lahirnya sejumlah teori sastra yang terkenal, terutama yang menggunakan konsep dasar struktur atau struktural. Nah, selanjutnya ada 5 teori berdasarkan pendekatan objektif sebagai berikut. Yang pertama, teori formalisme. Yang kedua, teori strukturalisme. Yang ketiga, teori semiotika. Yang keempat, teori narratologi. Dan yang kelima, teori dekonstruksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori yang kedua, yaitu teori-teori sastra berdasarkan pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang menitikberatkan perhatian pada pengarang karya sastra. Pendekatan ekspresif tidak semata-mata memberikan perhatian terhadap bagaimana karya sastra diciptakan, seperti proses kreatif dalam studi biografis, tetapi bentuk-bentuk apa yang terjadi dalam karya sastra yang dihasilkan. Selanjutnya, kita akan membahas teori-teori sastra berdasarkan pendekatan pragmatik. Dalam KBBI, pragmatik diartikan sebagai berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Secara historis, pendekatan pragmatik telah ada sejak tahun 14 sebelum Masehi. Terkandung dalam karangan Horatius yang terkenal Ars Pudica. Dalam Ars Pudica, Horatius mengatakan tujuan penyair ialah berguna atau memberi nikmat, ataupun sekaligus mengatakan hal-hal yang nikmat dan berguna untuk kehidupan. Nah, pendekatan pragmatik ini melahirkan sejumlah teori sastra sebagaimana dikemukakan berikut. Yang pertama, teori resepsi sastra. Teori resepsi sastra diartikan sebagai pengolahan teks sastra, cara-cara pemberian makna oleh pembaca terhadap karya sastra sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Yang kedua, teori persepsi. Teori persepsi didefinisikan sebagai rangsangan pertama yang diterima oleh reseptor atau pembaca, pendengar, pemberi
pemirsa atau penikmat karya sastra yang kemudian menjadi apersepsi sesudah masuk ke dalam titik pengamatan. Yang ketiga, teori intertekstual, yaitu teori sastra yang berusaha mencari hubungan interrelasi antara teks yang satu dengan teks sastra yang lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas teori yang terakhir, yaitu teori-teori sastra berdasarkan pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang dicetuskan oleh ilmuwan sastra, yaitu M.H. Abrams. M.H. Abrams menjelaskan bahwa pendekatan mimetik merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada kesemestaan masyarakat dan lingkungan. Karya sastra dilihat sebagai produk kebudayaan manusia. Nah, selanjutnya ada 5 teori berdasarkan pendekatan mimetik sebagai berikut. Yang pertama, teori sosiologi sastra. Yang kedua, teori strukturalisme genetik. Yang ketiga, teori marxisme.